Yang kedua, anggapan dasar. Anggapan dasar itu yaitu hasil dari penelitian yang sudah terdahulu atau yang sudah memang terjadi. Mungkin saya akan contohkan. Satu, Siti Fiatul Hawin 2015 dengan judul Penggunaan Media Gambar untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA kelas 5 di MI Sunan Ampel Bono menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil tes meningkat dan siklus 1 sampai siklus 4, rata-rata hasil tes pada siklus 2 mengalami peningkatan dari 53,3 naik menjadi 60,0. Pada siklus 3 naik menjadi 70,0 dan pada siklus 4 naik menjadi 88,8. Mungkin ke bawahnya contoh-contoh lainnya. Saya akan lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan tindakan classroom action research, yaitu penelitian yang dilakukan di kelas dengan menekankan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran 35. Penelitian melaksanakan dua siklus, yang masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau acting, yang ketiga pengamatan atau observasi, dan refleksi atau reflection. Dari beberapa uraian di atas, penelitian tindakan kelas diawali dengan perencanaan, penerapan tindakan, mengobservasi, dan mengevaluasi proses, serta hasil tindakan lalu melakukan refleksi, dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. 1. Waktu. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas 5 SD Negeri 2 Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tahun ajaran 2021 sampai 2022. Yang kedua, waktu. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada 15 Mei 2020. Salah penulisan, pada 15 Mei 2021 sampai 20 Juli 2021 di SD Negeri 2 Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. C. Sumber data. 1. Data primer, yaitu sumber data yang berkaitan langsung dengan tema penelitian ini dan datanya langsung diterima dari guru IPA siswa kelas 5 SD Negeri 2 Cipacing melalui observasi dan hasil tes. Yang kedua, 2. Data sekunder, yaitu sebagai data pendukung dalam penelitian ini antara lain dokumen sekolah, buku-buku bacaan, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Yang D. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah kelas 5 SDN 2 Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tahun ajaran 2021 sampai 2022. Mohon maaf, tabelnya tidak tertulis, Ibu. Kelas 5, laki-laki, perempuan berjumlah 26. Yang E. Instrumen penelitian. Menurut Lubis 36 bahwa dalam mengembangkan instrumen penelitian melakukan langkah-langkah, yaitu menentukan tujuan penelitian, menelaah teori, menentukan indikator, dan menyusun kisi-kisi yang berkaitan dengan pemanfaatan media gambar pada mata pelajaran IPA, yaitu dengan meliputi daftar soal tes, daftar dokumentasi, dan daftar observasi. F. Rancangan penelitian.
Rancangan penelitian ini merupakan tergolong lapangan dengan jenis penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK. Pada penelitian ini, penelitian merencanakan 2 siklus yang masing-masing siklus terdiri dari 5 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning, yakni menyusun rancangan tindakan dan perencanaan yang akan dilaksanakan dalam penelitian tindakan. Yang kedua, tindakan atau action, yaitu penerapan isi rancangan sesuai dengan rencana tindakan. Yang ketiga, pengamatan atau observation, yaitu pelaksanaan pengamatan selama proses penerapan berlangsung. Yang keempat, yaitu refleksi atau reflection, yakni kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah terjadi selama dalam pelaksanaan penelitian. Yang G, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi kegiatan belajar mengajar. Metode ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang terlibat langsung mengamati tentang kondisi dan aktivitas dalam penggunaan media pembelajaran guna mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 5 SDN 2 Cipacing. Yang kedua, tes. Teknik yang digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPA yang dilakukan siswa setiap siklusnya adalah berupa tes presentasi atau subject test. Tes diberikan kepada siswa pada setiap siklus di akhir pembelajaran. Soal tes ini diambil dari buku mata pelajaran IPA yang relevan. Yang ketiga, yaitu dokumentasi. Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk melengkapi observasi data. Dokumen yang dimaksud di sini adalah catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang berisi tentang siswa, guru, dan karyawan, sarana dan prasarana yang dimiliki di SDN 2 Cipacing. Yang H, indikator kinerja kerja. Indikator kinerja kerja adalah suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan penelitian tindakan kelas, yaitu PTK. Dalam meningkatkan mutu proses belajar mengajar di kelas, indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah 70% dari jumlah siswa menunjukkan peningkatan hasil belajar. Memperoleh nilai rendah yaitu 69, indikator kerja tidak mencapai 100% karena melihat dari keadaan siswa berbeda. Yang I, prosedur tindakan. Model Suharsini Arikunto merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenankan sebagai yang diutarakan di atas. Hanya saja, komponen acting atau pelaksanaan dengan observasi atau pengamatan dijadikan sebagai satu kesatuan. Kedua kegiatan haruslah dilakukan dalam satu kesatuan waktu. Begitu berlangsung suatu pelaksanaan, begitu pula observasi dilakukan. Model yang dikemukakan oleh Arikunto pada hakikatnya berupa perangkat-perangkat atau uraian-uraian dengan perangkat terdiri 4 komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Keempat komponen yang berupa uraian tersebut dipandang sebagai satu siklus.
Oleh karena itu, pengertian siklus pada kesempatan ini adalah suatu putaran kegiatan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Yang J, prosedur pelaksanaan penelitian. Sebelum melakukan pelaksanaan, terlebih dahulu dilakukan prasiklus, yaitu pengamatan kelas. Pengamatan kelas ini bertujuan untuk mengetahui secara keseluruhan pelajaran IPA materi alat peredaran darah pada manusia di SDN 2 Cipacing, Kecamatan Jatinangor. Hal yang diamati adalah kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran, kondisi lingkungan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, serta mampu memahami materi alat peredaran darah pada manusia melalui media poster atau media gambar. Dari tiap-tiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan adalah menentukan fokus penelitian, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP, dan skenario proses belajar mengajar untuk setiap siklus dengan menggunakan model pembelajaran autentik yang meliputi langkah pembelajaran mulai dari tahap pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. B. Mempersiapkan alat evaluasi atau tes, yaitu berupa tes yang dilakukan pada setiap akhir tindakan tiap siklus sesuai dengan ruang lingkup permasalahan dan pembelajaran. Yang C. Membuat lembar observasi aktivitas siswa, guru, beserta kriteria penilaian aktivitas siswa dan guru. Yang kedua, pelaksanaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pelaksanaan rencana skenario pembelajaran yang telah dirancang oleh peneliti serta mengadakan evaluasi di akhir pertemuan dengan menggunakan siklus. 3. Pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar observasi guru dan siswa yang telah disiapkan. 4. Refleksi. Pada tahap refleksi ini, penelitian bersama kolaborator mendiskusikan hasil pengamatan yang dilakukan dalam proses penelitian pembelajaran. Dari hasil diskusi yang telah diperoleh, yaitu hasil sesuai lembar observasi baik guru atau maupun siswa, kategori berhasil, kategori yang berhasil mencapai kategori ketuntasan, yang tidak berhasil karena ada kelemahan dan kekurangan yang ditemukan pada siklus pertama, dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tindakan siklus kedua dan seterusnya, sehingga siklus selanjutnya menjadi lebih baik daripada siklus sebelumnya.